Cerita 19, Jumat 9 April tahun 2021. Hari ini aku belajar tentang rezeki dan nafkah. Sore setelah salat asar, kakakku datang. Ia mentraktir kami makan ayam geprek lazuna dan nasi bungkus masakan Padang. Aku mengantar adikku ke warung makan lazuna, kemudian ke rumah makan Padang beli nasi bungkus, lalu ke rumah makan lazuna buat ambil nasi dos. Di situ aku melihat beberapa wanita berhijab, sepertinya baru sudah makan, mau pulang. Entah mengapa pandanganku fokus kepada wanita yang berhijab kuning keemasan dan kulit kuning langsat bercahaya itu. Ia laksana bidadari turun dari langit bagiku. Di pikiranku sepertinya aku pernah melihatnya dan aku kenal begitu dekat, tetapi di mana? Aku lupa. Atau bisa saja hanya mirip karena kadang manusia mirip-mirip. Dalam hatiku, jika seandainya aku masuk surganya, aku meminta kepada Allah untuk memberiku bidadari sepertinya. Tidak lama setelah itu ia pergi. Adikku datang bawa nasi dos lazuna, kemudian naik ke motor dan aku mengendarai motor pulang ke rumah. Di perjalanan aku melihat seorang wanita berhijab dan bercadar hitam. Kemudian terlintas di pikiranku sebuah pertanyaan. Jika seandainya kamu nikah tahun ini bersama wanita berhijab dan bercadar yang kamu cintai itu, apa kamu mau kasih makan istrimu? Pertanyaan yang selalu muncul, bagaimana cara kamu menafkahinya? Terlintas di pikiranku sebuah jawaban, makanan dan minuman yang halal, sehat dan bergizi serta ekonomis. Sebagaimana firman Allah, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Bagaimana cara kamu hidupi istrimu setelah nikah? Ya, saat ini aku berusaha menulis buku, karena kata Allah, mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian dari apa yang mereka usahakan dan Allah sangat cepat perhitungannya. Kemudian menjualnya kepada cukup 1% jumlah rakyat Indonesia dengan keuntungan cukup Rp1.000 karena Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan, dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir, dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik itu di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik? Nafkahkanlah hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal saleh, mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Jika usahamu menulis, maka hasilnya adalah dari tulisan. Jika kamu berdagang, misalnya buat kedai kopi, maka hasilnya adalah keuntungan dari jualanmu. Dan jangan lupa untuk bersyukur, karena Allah akan menambah nikmatnya jika kamu bersyukur, sebagaimana firman-Nya. Dan ingatlah juga tak kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dan tugasnya lah keluarga untuk menikahkan orang yang saling mencintai dan telah layak untuk berkawin, karena tak ada yang lebih baik dari dua orang yang saling cinta kecuali menikah. Karena Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan berbeda adalah supaya manusia dapat saling melengkapi. Demi malam apabila menutupi cahaya siang, dan demi siang apabila terang benderang, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan, sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Dan seandainya aku punya anak yang dilahirkan istriku, maka Allah yang akan memberikan rezeki kepadanya sebagaimana dalam firman-Nya. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Demikianlah diberi pelajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Dan malamnya Anca adikku datang bawa mie tiaw goreng, mie goreng, dan nasi goreng Jakarta. Kami makan namun tidak habis, jadi kami masukkan ke kulkas. Besok paginya dipanaskan buat dimakan. Kakakku juga bawa kue roko unti, gorengan, dan baruasa. Jadi aku buat kopi untuk melengkapi suasana. Sempat aku berpikir jika seandainya di surga kita sudah minum anggur dan bersama bidadariku wanita cantik itu. Aku tidak menghabiskan minuman kopiku, jadi masukin ke kulkas. Kemudian aku pergi mengambil air wudhu buat sholat isya dan setelah itu aku mulai ngantuk. Kemudian aku membaca sejenak sekitar 30 menit, kemudian ku rebahkan badanku. Wanita cantik itu terbayang menjadi istriku sambil aku membaca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Doa yang selalu aku baca sebelum tidur. Kemudian mengucap astagfirullahalazim hingga aku terlelap. Sekalian beristighfar untuk mencari jodoh karena salah satu cara untuk mendapatkan jodoh adalah dengan beristighfar.